Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Lestari, NIM 220404502034 dari kelas B, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar, angkatan 2022. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Makna manajemen pelayanan bimbingan dan konseling. Sebagai dasar perumusan makna manajemen pelayanan bimbingan konseling, terlebih dahulu dikemukakan makna manajemen secara umum. Banyak sekali pengertian manajemen dan satu pengertian tentang manajemen tidak bisa mewakili pengertian lain secara universal. Menurut Tehani Handoko 1999, tidak ada definisi manajemen yang telah diterima secara universal. Hal ini berarti pengertian manajemen sangat kontekstual. Mary Parker Follett yang dikutip oleh Tehani Handoko 1999 menyatakan bahwa manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Pengertian ini mengandung arti bahwa manajer atau pemimpin seperti kepala sekolah dan madrasah mencapai tujuan organisasi atau sekolah dan madrasah melalui pengaturan orang-orang lain atau guru-guru dan petugas administrasi untuk melaksanakan sebagai tugas yang mungkin diperlukan atau dengan tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri. Sesungguhnya pengertian manajemen cukup luas sehingga tidak ada pengertian yang digunakan secara konsisten oleh semua orang. Pengertian manajemen yang lebih kompleks dikemukakan oleh Stoner dalam Tehani Handoko 1999 sebagai berikut. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lain agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dari berbagai pengertian, Tehani Handoko 1999 menyimpulkan bahwa manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penyusunan personal atau kepegawaian atau staffing, pengarahan dan kepemimpinan atau leading, dan pengawasan yaitu controlling. Dalam konteks pelayanan bimbingan konseling, berdasarkan pengertian manajemen di atas, manajemen pelayanan bimbingan konseling dapat diartikan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan aktivitas-aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling, dan penggunaan sumber-sumber daya lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen pelayanan bimbingan konseling juga bisa berarti pekerjaan dengan orang-orang untuk menentukan, mengintervensikan, dan mencapai tujuan-tujuan pelayanan bimbingan dan konseling dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan atau planning, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan dan kepemimpinan, dan pengawasan. Pelayanan bimbingan dan konseling meniscayakan manajemen agar tercapai efisiensi dan efektivitas serta tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, setidaknya ada 3 alasan mengapa manajemen itu diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Apabila ada manajemen diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, dan kegiatan-kegiatan. Apabila ada yang saling bertentangan dari pihak-pihak tertentu, seperti kepala sekolah dan madrasah, para guru, tenaga administrasi, para siswa, orang tua siswa, komite sekolah dan madrasah, dan pihak-pihak lainnya. Ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.
Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar atau merupakan perhitungan rasio antara keluaran atau output dengan masukan yaitu input. Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan kepala sekolah dan madrasah yang efektif atau koordinator layanan bimbingan konseling yang efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau mode yang tepat untuk mencapai tujuan sekolah dan madrasah atau rujukan layanan bimbingan dan konseling menurut Paret Drucker dalam Tehani Handoko 1999. Efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar, sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan yang benar atau doing things right. Prinsip-prinsip manajemen pelayanan bimbingan dan konseling. Secara umum, seperti telah disebutkan di atas, prinsip-prinsip manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan dan kepemimpinan, dan pengawasan. Pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan dalam pelayanan bimbingan dan konseling akan sangat menentukan proses dan hasil pelayanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Pelayanan bimbingan dan konseling sebagai suatu proses kegiatan membutuhkan perencanaan yang matang dan sistematis dari mulai penyusunan program hingga pelaksanaan agar pelayanan bimbingan dan konseling memperoleh hasil sesuai tujuan yang telah dirumuskan. Maka harus dilakukan perencanaan di sekolah dan madrasah. Fungsi ini dilaksanakan oleh kepala sekolah, koordinator BK apabila di sekolah dan madrasah yang bersangkutan memiliki banyak tenaga dan atau petugas bimbingan dan konseling dan guru BK. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian dalam pelayanan bimbingan dan konseling berkenaan dengan bagaimana pelayanan bimbingan dan konseling dikelola dan diorganisasikan. Pengelolaan dan pengorganisasian pelayanan bimbingan dan konseling berkaitan dengan model atau pola yang dianut oleh suatu sekolah dan madrasah. Apabila sekolah dan madrasah menganut pola profesional dalam pelayanan bimbingan dan konseling, akan berbeda sistem pengorganisasian dalam sekolah dan madrasah yang menganut pola non-profesional. Sistem pengorganisasian pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah tentu bisa diketahui dari struktur organisasi sekolah dan madrasah yang bersangkutan. Dari struktur organisasi tersebut, kita bisa diketahui pola dan model apa yang digunakan oleh sekolah dan madrasah yang bersangkutan. Apabila di sekolah dan madrasah yang bersangkutan hanya memiliki satu orang guru pembimbing, maka model organisasi pelayanan bimbingan dan konseling terintegrasi dengan organisasi sekolah dan madrasah. Model organisasi pelayanan bimbingan dan konseling terintegrasi dengan organisasi sekolah dan madrasah secara umum. Tetapi apabila di sekolah dan madrasah yang bersangkutan memiliki banyak tenaga bimbingan, maka harus disusun organisasi pelayanan bimbingan konseling tersendiri yang terdiri atas koordinator, anggota, dan staf administrasi pelayanan bimbingan konseling. Fungsi ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan koordinator layanan bimbingan konseling. Apabila sekolah dan madrasah memiliki banyak petugas bimbingan konseling. Yang ketiga, penyusunan personalia atau staffing. Prinsip ini dalam pelayanan bimbingan dan konseling berkenaan dengan bagaimana para konseling atau orang-orang yang terlebih dalam aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling ditetapkan, disusun dan diadakan pembagian tugas atau job description sebagai telah disebutkan dalam penyusunan. Program bimbingan konseling di atas, guru pembimbing atau konselor sekolah tidak mungkin bekerja sendiri dalam memberikan pelayanan BK kepada siswa di sekolah dan madrasah. Guru bimbingan konseling akan memerlukan orang lain dalam memberikan pelayanan bimbingan konseling.
Dengan perkataan lain, pelayanan bimbingan konseling di sekolah dan madrasah melibatkan banyak orang. Yang keempat, pengarahan dan kepemimpinan atau leading. Prinsip ini berkenaan dengan bagaimana mengarahkan dan pemimpin para personalia layanan bimbingan dan konseling, sehingga mereka bekerja sesuai dengan job atau bidang tugasnya masing-masing. Pengarahan dan kepemimpinan diperlukan agar aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling masing-masing pengarahan dan kepemimpinan diperlukan aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling terarah pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan madrasah, terutama apabila di sekolah dan madrasah yang bersangkutan hanya memiliki satu orang guru bimbingan konseling. Kelima, pengawasan atau controlling. Prinsip ini dalam pelayanan konseling berkenaan dengan bagaimana melaksanakan pelaksanaan dan penilaian terhadap kegiatan bimbingan dan konseling, mulai dari penyusunan rencana, program hingga pelaksanaannya. Pengawasan penting hanya dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan intervensinya. Program dalam bentuk aktivitas layanan bimbingan konseling perlu pengawasan dan penilaian atau evaluasi agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan dan dapat diketahui pencapaian hasil-hasilnya. Pola-pola manajemen pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah. Sekolah dan madrasah merupakan suatu lembaga sosial. Selain itu, sekolah dan madrasah juga merupakan suatu unit kerja. Sebagai suatu unit kerja, sekolah dan madrasah dikelola atau diorganisasi menurut pola-pola atau kerangka hubungan struktural tertentu. Yang dimaksud pola manajemen pelayanan bimbingan dan konseling adalah kerangka hubungan struktural antara berbagai bidang atau berbagai kedudukan dalam pelayanan bimbingan konseling di sekolah dan madrasah. Kerangka hubungan tersebut digambarkan dalam struktur organisasi pelayanan bimbingan dan konseling. Seperti telah disebutkan, sekolah dan madrasah yang mengatur pola profesional akan berbeda struktur organisasinya daripada sekolah dan madrasah yang menganut pola non-profesional. Yang dimaksud pola profesional di sini adalah guru pembimbing di sekolah dan madrasah yang bersangkutan, direktur dari alumni bimbingan konseling baik setara 1 atau S1, setara 2 atau S2, dan setara 3 atau S3. Sedangkan pola non-profesional adalah guru pembimbing direktur bukan dari alumni BK. Pola non-profesional biasanya merupakan kepala sekolah atau madrasah, guru mata pelajaran tertentu atau wali kelas sebagai petugas pembimbing. Apabila sekolah dan madrasah menempatkan kepala sekolah atau madrasah sebagai guru pembimbing, maka pola manajemen atau struktur organisasi layanan bimbingan konseling di sekolah dan madrasah yang bersangkutan akan berbeda dengan sekolah dan madrasah yang memiliki guru pembimbing tersendiri. Akan berbeda lagi apabila di sekolah dan madrasah yang bersangkutan memiliki beberapa orang guru bimbingan konseling. Koordinator pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah. Sebagai penanggung jawab utama layanan bimbingan dan konseling, koordinator memegang administrasi bimbingan, yaitu mengatur kerja semua tenaga bimbingan dan mengarahkan semua aktivitas atau kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah yang bersangkutan. Koordinator bersama dengan anggota-anggota staf bimbingan yang lain membentuk suatu tim kerja yang secara bersama mengusahakan pelayanan bimbingan di sekolah atau madrasah seoptimal mungkin. Sebagai pemimpin staf bimbingan, koordinator harus memenuhi tuntunan pendidikan akademik dan harus mampu menciptakan jaringan kerja.
dengan berbagai pihak yang terkait dengan pelayanan bimbingan. Selain itu, dalam koordinator harus menunjukkan sikap menghargai dan menghormati profesionalitas rekan-rekannya serta memberi kebebasan yang wajar kepada para tenaga bimbingan dalam menunaikan tugasnya. Dalam mengadministrasikan orang yang bekerja sebagai anggota staf bimbingan di sekolah dan madrasah, koordinator harus mengikuti kekuatan-kekuatan yang berlaku di sekolah dan madrasah yang bersangkutan, khususnya yang menyangkut pengangkatan, pemberian pengajian, kenaikan pangkat, tugas di luar sekolah atau madrasah dan sebagainya. Dalam hal di atas, koordinator bimbingan tidak diberi wewenang bertindak sendiri tanpa melalui saluran-saluran administratif yang mengikuti semua tanpa kependidikan, termasuk dirinya sendiri di sekolah atau madrasah yang bersangkutan. Pembagian tugas di antara para anggota staf bimbingan sesuai dengan jabatan masing-masing menjadi tanggung jawab koordinator. Bagaimana sebaiknya pembagian tugas itu sangat tergantung pada pola dasar pelaksanaan bimbingan konseling. Implementasi aspek-aspek MBS dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah. Yang pertama, makna dan tujuan MBS. Manajemen berbasis sekolah atau MBS telah dikenal luas terutama oleh masyarakat sekolah. Bahkan di sekolah tertentu telah secara konsisten menerapkan MBS dalam pengelolaan program pendidikan atau program sekolah dan madrasah. Apabila sekolah telah menerapkan MBS dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran, berarti secara implisit telah menerapkan MBS dalam pelayanan bimbingan dan konseling. MBS merupakan salah satu alternatif pilihan formal untuk mengelola struktur penyelenggaraan pendidikan yang menetapkan sekolah sebagai unit utama peningkatan utama. Malik Fajar 2002. MBS adalah pengelolaan sekolah termasuk madrasah yang menggambarkan kumpulan praktik-praktik dari banyak orang pada tingkat sekolah. MBS dimulai dari desentralisasi dengan pemberian wewenang yang jelas dari pemerintah pusat, kepala sekolah, dan madrasah dalam berbagai hal. MBS pengordinasian dan penyelenggaraan sumber daya yang dilakukan secara otomatis atau mandiri oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam kerangka pendidikan nasional dengan melibatkan semua kelompok pengambilan keputusan yang partisipatif. Yang kedua, implementasi aspek-aspek MBS dalam pelayanan bimbingan konseling. Berdasarkan makna MBS di atas, ada beberapa aspek yang terdiri. Ciri khas MBS yaitu yang pertama, melibatkan semua kelompok dalam penyusunan program sekolah dan pengambilan keputusan. Yang kedua, pengambilan keputusan secara kolektif. Yang ketiga, partisipasi atau kerjasama antara stakeholders dan dalam penyusunan dan penyelenggaraan program. MBS meniscaya kerjasama, partisipasi, dan keterbukaan dalam penyelenggaraan program pendidikan dan pembelajaran. Ketiga aspek ini bisa diimplementasikan dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Artinya, penyusunan dan penyelenggaraan program pelayanan bimbingan konseling di sekolah juga mensyaratkan adanya kerjasama, partisipasi dalam keterbukaan. Penyusunan program bimbingan dan konseling dalam pelaksanaannya tidak mungkin bisa dilakukan sendiri oleh kepala sekolah atau petugas bimbingan.
Penyusunan program bimbingan dan konseling dalam pelaksanaannya akan melibatkan berbagai pihak yang terkait di sekolah dan madrasah. Berbagai pihak yang terkait itulah yang dalam MBS disebut stakeholders. Ini artinya penyusunan program bimbingan konseling di sekolah atau madrasah dan pelaksanaannya memerlukan kerjasama dan partisipasi stakeholder sekolah. Seperti telah disebutkan di atas bahwa yang termaksud kelompok stakeholder adalah kepala sekolah dan wakil-wakilnya, guru, siswa, konselor, wakil pemerintah, dan wakil organisasi pendidikan.